Squid Game adalah drama action Korea yang bercerita tentang sebuah permainan di mana para peserta dituntut untuk mampu bertahan hidup dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 45 miliar won. Jika pemain dapat memenangkan permainan tersebut, maka mereka akan mendapatkan uangnya. Sebanyak 456 orang mengikuti permainan tersebut dan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka adalah orang-orang putus asa dan yang memiliki masalah dengan ekonomi. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu uang. Setelah berada di tempat tersebut, mereka dimintai persetujuan untuk mengikuti permainan yang telah ditentukan. Drama ini terdiri memiliki 9 episod. Jadi, di video ini saya akan membahas semua episod sekaligus. Film ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dan diperankan oleh Lee Jong-jae sebagai Seong Gi-hoon, Park Hae-soo sebagai Chang Sang-woo, Jung Ho-yeon sebagai Kang Sabyo, dan masih banyak para pemerannya. Seperti apa perjuangan mereka dalam mengikuti game dan mendapatkan uang yang begitu banyak? Yuk saksikan saja ulasannya. Pada episod pertama berjudul Lampu Merah Lampu Hijau, di awal cuplikan kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Seong Gi. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Ia juga baru saja dipecat di tempat kerjanya karena menjadi pengangguran. Ia pun ditinggal oleh istrinya yang menikah dengan laki-laki lain. Dia juga mempunyai seorang anak perempuan yang tinggal bersama istrinya. Ibunya Seong Gi juga memperingatkannya bahwa besok adalah ulang tahun cucunya. Seong Gi sebagai ayah harus mentraktir anaknya walau hanya memakan ayam bakar. Kemudian tidak lama setelah ibunya keluar, Seong Gi ini malah mencuri uang tabungan ibunya di bank untuk bermain judi. Di sini ia berhasil memenangkan taruhannya dan mendapatkan uang sekitar 4 juta won. Setelah mendapatkan uang, ia berniat membelikan hadiah apapun untuk putrinya. Namun, nasib buruk dialami oleh Seong Gi-hoon. Ia bertemu dengan para penagih hutang. Ketika ingin lari dari mereka, Seong Gi tidak sengaja menabrak seorang wanita. Setelah itu, Seong Gi berhasil ditangkap oleh penagih hutang tersebut dan disiksa agar mau melunasi hutangnya. Namun, ketika hendak memberi uang yang ia dapatkan dari berjudi ke penagih hutang, ia malah kehilangan uangnya tersebut. Seong Gi langsung teringat pernah menabrak seorang wanita. Ia pun sadar wanita tersebut mengambil uangnya. Si penagih hutang kemudian membuat kesepakatan dengan Seong Gi. Jika dalam sebulan ia tidak melunasi hutangnya, maka organ tubuh Seong Gi akan diambil oleh mereka. Setelah kejadian itu, Seong Gi-hoon yang tidak mempunyai uang kemudian menemui anaknya untuk makan di pinggir jalan sebagai hadiah ulang tahunnya. Di sini, Seong Gi berjanji pada anaknya jika ulang tahun di tahun depan akan membelikan hadiah yang paling bagus baginya. Kemudian setelah makan dan mengantar anak ke apartemen ayah tirinya, sesampai di stasiun kereta api, Seong Gi bertemu dengan laki-laki misterius yang diperankan oleh Gong Yoo. Laki-laki ini tahu kalau Seong Gi sedang butuh uang. Kemudian ia membuka koper yang penuh uang. Seong Gi kemudian terkejut dan menanyakan apa yang laki-laki itu inginkan. Si laki-laki itu kemudian mengajak Seong Gi untuk bermain permainan dengan taruhan yang sama, yaitu 100.000 won bagi pemenang. Karena Seong Gi-hoon tidak punya uang, jika ia kalah, laki-laki itu menggantikannya dengan menampar wajah Seong Gi. Seong Gi selalu kalah dan mendapatkan banyak tamparan di wajahnya. Namun, di akhir permainan, Seong Gi menang dan mendapatkan 100.000 won. Laki-laki itu kemudian mengatakan kalau Seong Gi akan mendapatkan uang lebih banyak dari ini jika mau ikut sebuah permainan di tempat yang telah disiapkan.
Namun, Seonggi menolaknya. Kemudian laki-laki itu berdiri dan mengungkapkan semua informasi pribadi milik Seonggi. Seonggi terkejut dan penasaran siapa laki-laki ini yang mengetahui kehidupan pribadinya, bahkan utang yang ia miliki. 사채 1억 6천. Laki-laki itu kemudian memberikan sejenis tiket atau kartu pribadi yang ada nomor teleponnya. Seonggi pun pulang dengan uang di tangannya dan wajah yang memar. Setelah sampai di rumah, Seonggi dicurigai oleh ibunya kalau uang itu pasti dari hasil berjudi dan mencuri. Ibunya Seonggi kemudian mengatakan padanya bahwa mantan istri serta anaknya akan pindah ke Amerika bersama dengan suami barunya. Seonggi Hun kemudian terkejut dan bersedih jika anaknya akan pindah ke Amerika dan tahun depan tidak bisa membelikan hadiah yang bagus untuk anaknya. Sambil menatap foto anaknya di kamar, Seonggi kemudian teringat akan tiket kartu yang diberikan oleh pria misterius. Seonggi kemudian menelepon dan ingin ikut sebuah permainan untuk mendapatkan uang banyak. Tidak lama menunggu, mobil yang akan menjemput Seonggi datang. Seonggi kemudian dibius agar tidak mengetahui dia akan dibawa ke mana. Setelah bangun, Seonggi kemudian langsung berada di sebuah ruangan besar yang diisi ratusan peserta lainnya. Setiap peserta harus memakai baju hijau dan nomor di bajunya sesuai dengan urutan kedatangannya. Karena Seonggi datang sebagai peserta terakhir, maka ia pun memakai nomor 456. Di sana, Seonggi juga berkenalan dengan seorang kakek tua. Ia bernama Ilnam. Kakek ini adalah peserta yang paling pertama datang, jadi nomor urutnya adalah 01. Sedang asyik berkenalan dengan kakek tua, di sana ada sebuah keributan. Seonggi kemudian menghampiri dan melihat wanita yang sedang dipukul oleh laki-laki. Setelah melihat wajah wanita tersebut, Seonggi kemudian teringat kalau wanita itu yang telah mengambil uangnya waktu bertabrakan. Seonggi kemudian menghampiri wanita itu dan menanyakan uangnya yang telah diambil. Keributan pun terjadi antara 3 orang tersebut. Tidak lama kemudian, para staf di sana muncul dan langsung mengumumkan permainan pertama yang akan mereka lakukan. Di sini, Seonggi juga bertemu dengan teman masa kecilnya. Ia bernama Sang Song-wo. Seonggi tidak menyangka kalau Sang Wo juga ikut bermain game. Padahal semua orang yang ada di tempat tinggalnya sangat membanggakan Sang Wo karena kecerdasannya, dan juga ibunya berpikir kalau Sang Wo berada di Amerika untuk bekerja. Bisa dibilang kalau Sang Wo ini adalah kebanggaan orang tua. Namun karena Sang Wo memiliki hutang yang banyak, ia pun terpaksa ikut permainan dan akan mendapatkan uang yang banyak. Baiklah, permainan kali ini setiap peserta harus bisa mencapai garis finish dalam waktu 5 menit. Dan di depan mereka ada boneka yang akan mendeteksi pergerakan setiap dari peserta. Boneka itu akan melihat ke belakang jika lampu merah menyala. Dan di saat itu, boneka itu akan melihat ke belakang jika lampu merah menyala. Di saat itulah para pemain harus berdiam tanpa bergerak. Permainan pun dimulai. Di sini banyak peserta yang mati ditembak dan semua orang panik. Mereka tidak menyangka permainan ini akan mengorbankan nyawa. Hampir setengah peserta berhasil mencapai finish, termasuk Seonggi. Sekarang kita akan memasuki episode kedua yang berjudul Neraka. Setelah menyelesaikan permainan pertama, mereka yang berhasil finish masih merasa trauma dan tidak menyangka kalau nyawa menjadi taruhannya. Di sini, Seonggi sangat bersyukur karena ia berhasil mencapai finish bersama dengan yang lainnya. Kemudian, setelah staf di sana masuk, ada dari sebagian peserta ingin menghentikan permainan karena dengan taruhan nyawa mereka merasa tidak sanggup. Kemudian, para staf itu juga mengumumkan jumlah pemain yang tersisa, yaitu dari 456, yang mati sebanyak 255, dan yang tersisa hanya 201 orang. Staf tersebut juga menjelaskan setiap pemain mendapatkan uang 100 juta won. Karena yang mati sebanyak 255 pemain, maka hadiah pemain yang sudah kalah atau mati akan menjadi milik mereka yang menang sampai permainan ke-6.
Setelah melihat uang yang banyak di depan mereka, di sini ada juga sebagian peserta yang masih ingin melanjutkan permainan agar bisa mendapatkan uang. Karena jika keluar dari permainan dan pulang, mereka juga akan tersiksa dengan hutang di mana-mana. Kemudian staf dari permainan tersebut akan membuat polling. Di sana ada dua pilihan, yaitu yang ingin tetap melanjutkan permainan atau ingin keluar dari permainan alias pulang. Pilihan yang banyak menentukan apakah tetap melanjutkan atau pulang. Pilihan dimulai dari nomor terakhir, yaitu milik Seonggi, nomor 456. Ia memilih ingin keluar dari permainan. Setelah semua selesai dengan pilihannya, angka yang sama terjadi, yaitu 100 pemain yang ingin melanjutkan permainan dan 100 pemain yang ingin pulang. Dan penentuan pilihan ada di nomor peserta 01, yaitu si kakek tua. Ia pun dengan pikiran panjang akhirnya memilih ingin pulang. Dan karena pemilih terbanyak ingin menghentikan permainan, maka permainan pun dihentikan dan peserta dibolehkan pulang. Staf itu juga mengumumkan jika ada yang berubah pikiran dan melanjutkan permainan, mereka akan tetap membuka pendaftarannya. Setelah semua selesai, mereka pun langsung dikembalikan ke tempat tinggalnya. Para petugas itu langsung melemparkan mereka di pinggir jalan sambil menutup mata dan kaki terikat. Seonggi bersama dengan Kang Sabio dan Sangwo bersama dengan Abdul Ali. Setelah keesokan harinya, Seonggi pergi ke kantor polisi, ingin melaporkan sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa orang. Namun, pihak kepolisian malah tertawa dan menganggap laporan Seonggi itu adalah palsu. Seonggi kemudian pulang dan mencari ibunya, namun tidak ada. Kemudian hendak keluar, Seonggi malah ketemu dengan Sangwoo yang sedang menatap ibunya dari jauh. Kemudian mereka berdua mengobrol. Di sini Seonggi menanyakan kenapa ia takut bertemu dengan ibunya, padahal ia adalah kebanggaan keluarga dan ia juga terkenal karena kecerdasannya. Sangwoo kemudian mengatakan kalau ia mempunyai utang sekitar 6 miliar won. Sebagai jaminannya adalah rumah serta toko ibunya. Seonggi kemudian terkejut mengetahui hal itu. Sedang asyik mengobrol, Seonggi kemudian mendapatkan telepon kalau ibunya di rumah sakit. Seonggi pun semakin frustasi mendengar ibunya sakit dan jika tidak dirawat, maka bisa saja kaki ibunya diamputasi. Karena tidak punya uang, ibunya harus pulang. Seonggi mencoba menahan ibunya agar tetap di rumah sakit. Namun, ibunya tetap pulang dan mengatakan pada Seonggi kalau ia lebih baik di rumah dan bekerja di toko mencari uang. Kemudian cerita berpindah di mana Abdul Ali pergi ke tempat kerjanya, ingin menagih gaji dari bosnya yang lama tidak dibayar. Di sini, Ali sedikit marah dan bertengkar dengan bosnya, sampai-sampai tangan bosnya tersebut masuk ke mesin dan hampir putus. Ali pun mengambil uangnya dan langsung pergi. Kemudian, di sisi lain, Kang Sabio pergi ke sebuah kantor untuk mencari keberadaan ibunya di Tiongkok. Karena masalah biaya, ia pun harus mencari cara agar mendapatkan informasi tentang orang tuanya. Di saat yang sama, Sangwoo yang sedang frustasi ia mendapatkan tiket untuk kembali mengikuti permainan. Kemudian, sedang asyik minum, Seonggi bertemu dengan kakek tua yang pernah ikut game bersamanya. Mereka pun mengobrol sambil menikmati minumannya. 여기 괜찮으세요? 술 드셔도 돼요? Ketika sampai di rumah, ia juga mendapatkan tiketnya. Mereka semua pun kembali pergi ke tempat yang akan dilakukan sebuah permainan untuk mendapatkan uangnya. Kemudian kita masuk episode ketiga berjudul Pria Berpayung.
Di awal cuplikan, kita sedikit diperlihatkan dalam perjalanan membawa para pemain game. Ternyata ada seorang polisi yang menyusup dan mengikuti mereka. Polisi muda itu juga kehilangan seorang kakak yang dia pikir sedang mengikuti permainan tersebut. Polisi itu pun berhasil masuk dan menyamar sebagai staf bekerja di sana. Kemudian setelah semua berkumpul, Seonggi bertemu dengan kakek itu lagi, dan juga ada Abdul Ali serta Sang-woo. Mereka pun membentuk sebuah kelompok agar dapat bekerja sama dengan baik. Permainan pun dimulai. Kali ini adalah permainan gulali, yaitu setiap pemain harus bisa membuat sebuah bentuk yang sudah dicetak dengan cara memakai sebuah jarum yang sudah disiapkan. Di sini Sang-woo memilih segitiga, Abdul Ali memilih lingkaran, kakek memilih bentuk bintang, sedangkan Sang-gi memilih bentuk payung. Dalam permainan ini banyak yang gugur, tetapi ada juga berhasil menyelesaikan game ini seperti Abdul Ali, Sang-woo, dan yang lainnya. Sedangkan Seonggi, karena ia memilih bentuk payung, maka ia pun agak sulit menyelesaikannya. Namun karena kehabisan ide, ia pun mencoba menjilat agar gulali itu menipis. Namun pada akhirnya ia pun berhasil, walau menjadi peserta yang terakhir. Akhirnya mereka berempat pun kembali berkumpul. Dari jumlah pemain 187, sekarang yang tersisa hanya 107 orang. Jumlah hadiah pun semakin bertambah menjadi 34 miliar won. Sekarang kita masuk ke episod keempat yang berjudul Tetap di Tim. Di awal episod kita diperlihatkan suasana makan bagi para pemain. Namun di sini terjadi kecurangan di mana anggota yang dipimpin oleh Deng Soo merampas makanan milik pemain lain. Karena merasa dirugikan, pertengkaran pun terjadi dan menewaskan satu pemain lain. Bukannya menolong pemain yang hampir mati, para staf tersebut malah mengumumkan jumlah pemain yang mati kembali bertambah, walau dibunuh oleh sesama pemain. Ternyata ini adalah bagian dari game. Agar jumlah pemain semakin berkurang, pertengkaran pun dibiarkan. Waktu istirahat pun tiba dan sebelum lampu dimatikan, setiap pemain langsung mencari tim agar bisa bertahan dari incaran pemain lain. 이따가 불 꺼져도 절대 주무시면 안 돼요. Seonggi, Sang-woo, Abdul Ali serta seorang kakek, mereka berempat langsung berjaga untuk bisa bertahan dari serangan pemain lain. Lampu pun dimatikan, pertengkaran dimulai. Setelah pertarungan antar pemain berakhir, di sini banyak yang gugur. Sebelumnya 107, sekarang menjadi 80 orang. Kemudian game berlanjut. Pada permainan kali ini setiap pemain harus membentuk 10 tim. Mereka akan bermain tarik tambang, dan siapa yang kalah langsung mati terjatuh ke bawah. Tim 10 orang yang dipimpin oleh Seonggi berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan pertarungan yang sengit. Sekarang kita masuk ke episod 5 berjudul Dunia yang Adil. Pada episod kali ini jumlah pemain yang tersisa 40 orang, di mana banyak pemain yang terbunuh dari game tersebut. Namun di sisi lain ada sebuah tragedi terjadi, di mana ada beberapa dari kru penitia yang berkhianat, yaitu mereka mengambil organ tubuh pemain yang sudah gugur dan menjualnya demi mendapatkan uang. Mereka juga dibantu oleh salah satu pemain yang merupakan seorang dokter. Tapi akhirnya perbuatan mereka ketahuan oleh bos pemilik permainan tersebut. Mereka pun langsung dibunuh. Kemudian kita juga diperlihatkan seorang polisi yang sebelumnya berhasil menyamar menjadi salah satu staf pekerja di game ini. Ia berhasil masuk ke ruang pribadi milik bos. Ia juga mencari data milik kakaknya yang ia rasa masuk dalam permainan game itu. Alarm darurat pun dibunyikan. Semua pemain langsung disuruh berkumpul untuk diperiksa. Kemudian kita dilanjutkan dengan game selanjutnya pada episod ke-6 yang berjudul Ngambuk, yaitu sebuah permainan yang menggunakan kelereng. Para pemain diharuskan memilih pasangan untuk berduel.
Seonggi bermain dengan kakek, Sang-woo bermain dengan Abdul Ali, Sang-byo bermain dengan Jeong. Setelah mengetahui lawan main mereka, Seonggi pun bersedih harus melawan seorang kakek yang merupakan teman baiknya. Namun karena terpaksa oleh keadaan, Seong pun harus bermain curang dan membohongi kakek tersebut. Ia pun menangis dengan sangat sedih. Di sisi lain, Sang-woo juga membohongi Abdul Ali. Ia menukar kelereng Abdul Ali dengan batu dan Abdul Ali pun mati ditembak. Sabyo dan teman wanitanya mereka bermain jujur. Malah dari mereka ingin saling mengalah, tapi Sabyo berhasil menang dan maju ke babak selanjutnya. Kemudian di episod selanjutnya yaitu episod 7 yang berjudul VIP. Di awal episod kita diperlihatkan semua pemain yang masuk ke ruang istirahat. Banyak dari mereka yang bersedih karena telah membunuh lawan main mereka. Sisa pemain 16 orang, mereka pun setelah istirahat, keesokan harinya langsung dibawa ke game selanjutnya. Pertama mereka diharuskan memilih baju yang ada nomornya. Seonggi pun terpaksa memilih nomor terakhir karena hanya tersisa satu lagi. Permainan kali ini menyeberangi jembatan berkaca dan berjalan sesuai dengan nomor urut yang telah mereka pilih. Di sisi lain, bos dari pemilik game ini mengundang tamu VIP yang akan menyaksikan para pemain melakukan game. Setelah melakukan setengah jalan, akhirnya hanya tersisa 3 pemain saja, yaitu Seonggi, Sang-woo, dan Sabyo. Mereka pun langsung menghancurkan kacanya karena ketiga pemain sudah sampai di finish. Namun, Sabyo terkena pecahan kaca dan terluka di bagian perutnya. Kemudian kita berlanjut ke episod 8 yang berjudul Friendman. Di awal episod kita diperlihatkan seorang polisi yang berhasil kabur dari pulau penyelenggara game tersebut dan membawa sebuah HP yang berisi foto-foto di dalamnya sebagai bukti. Namun ia berhasil dikejar dan ditembaki oleh bos mereka. Polisi itu juga terkejut karena kakak yang ia cari selama ini adalah seorang bos yang memimpin permainan tersebut. Polisi itu pun terjatuh ke jurang. Di sisi lain, 3 pemain yang berhasil tersebut diberikan makan malam yang enak. Namun setelah memakan makanannya, mereka bertiga diberi sebuah pisau. Sambil beristirahat, Seonggi dan Sabyo mengobrol untuk bertahan sampai akhir. Namun karena perut wanita itu terluka akibat kena pecahan kaca, Seonggi yang hendak memanggil petugas untuk menolong Sabyo, ia malah dikejutkan kalau Sang-woo membunuh wanita itu. Seonggi sangat marah pada Sang-woo hingga ingin membunuhnya. Dan karena satu pemain sudah mati, sekarang tersisa 2 pemain saja, yaitu Seonggi dan teman masa kecilnya sekaligus tetangganya, yaitu Cha Sang-woo. Kita masuk ke episod terakhir yang berjudul Hari yang Beruntung. Pada episod kali ini, Seonggi yang bertindak sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai bertahan. Mereka berdua bertarung cukup sengit hingga akhirnya Seonggi Hun ingin menghentikan permainannya. Namun, Chang Sang-woo malah bunuh diri dan membiarkan Seonggi menang serta mendapatkan uangnya. Kesedihan terus berlanjut walau ia menang. Ia pun pulang dan melihat ibunya sudah meninggal. 1 tahun kemudian, ia terus berjalan dengan terasa kehampaan serta rasa bersalah. Kemudian, sambil merenung dengan apa yang telah ia lakukan, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah tiket untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata, setelah sampai, Seonggi Hun bertemu dengan kakek yang dulu pernah ikut dalam permainan bersamanya. Ia bernama Oh Il-nam. Kenapa sang kakek tua membuat game yang telah kehilangan banyak nyawa? Sang kakek menjawab, suatu ketika karena uangnya terlalu banyak, ia dan teman-teman kaya lainnya membuat sebuah game agar menghilangkan rasa bosannya. Saking banyak uangnya, kakek tersebut sudah melakukan semua kesenangan di dunia. Namun pada akhirnya mereka membuat sebuah game agar mendapatkan kesenangan yang berbeda. Seonggi pun sangat marah pada kakek tersebut karena melakukan kesenangan tapi menghilangkan nyawa orang lain.
Dan di akhir cerita, sang kakek tersebut mati di depan Seonggi yang menderita penyakit kanker otak. Uang serta penyelenggara game tersebut diwariskan ke orang lain. Ia bernama Frontman. Beberapa hari berlalu, Seonggi pergi ke salon agar memotong rambutnya. Setelah itu, ia juga pergi ke rumah adiknya Sabio untuk membawanya ke rumah ibu Sangwoo agar bisa diasuh. Seonggi juga memberi sejumlah uang pada ibu Sangwoo agar bisa menjaga adiknya Sabio. Keesokan harinya, Sanggi ingin pergi ke Amerika untuk menjenguk anaknya serta memberi sebuah hadiah ulang tahun. Namun, baru sampai di stasiun kereta api, ia melihat seorang laki-laki yang dulu pernah mengajaknya untuk bermain game. Sekarang, laki-laki itu merekrut orang lain. Seonggi mencoba mencegahnya, namun laki-laki itu keburu pergi. Ia hanya mengambil tiket milik laki-laki tersebut. Kemudian, niat Seonggi Hun pergi ke Amerika pun tidak jadi. Ia berniat menghentikan dan membongkar game yang telah membunuh banyak orang. Dan cerita pun selesai. Kita nantikan saja Squid Game Season 2 yang akan segera tayang.